Baik, shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Dan terima kasih banyak kalau saudara-saudara sudah mengklik video ini, karena dengan mengklik video ini, saudara sudah ikut mendukung pelayanan Pastor Daud untuk memberitakan kabar baik dan Injil Kerajaan Surga. Baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kali ini Pastor Daud ingin mengajak saudara-saudara untuk belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali dilontarkan oleh agama sebelah untuk bermaksud menyerang atau merendahkan iman kekristenan kita. Nah, pertanyaan itu sering sekali tidak bisa dijawab atau dijawab tetapi jawabannya sering sekali tidak sesuai dengan apa yang mereka minta. Jadi saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, pertanyaan yang sering kali mereka lontarkan seperti, kok Tuhannya orang Kristen itu manusia? Manusia kok dituhankan? Lalu kalau dia memang Tuhan, kenapa harus lahir dari vaginanya manusia atau vaginanya perempuan? Ya, ini sering sekali menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dan yang bisa dikatakan menyerang umat Kristen. Nah, lalu saudara, ada lagi pertanyaan lain, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia disalibkan dan mati? Lah, Tuhan itu kan nggak bisa mati. Nah, kalau Tuhan Yesus mati, lalu yang Allah yang disembah sama umat Kristen atau yang disembah semua manusia, lah di mana dia pada saat Yesus mati? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sering sekali muncul baik dalam debat ataupun diskusi eh, teologi, ya, di YouTube banyak sekali, sehingga tidak jarang akhirnya berakhir dengan ribut, saling caci maki, dan karena tidak puas, ya, bisa juga dari umat Kristen akhirnya menghina agama mereka, dan agama mereka juga akhirnya menghina agama Kristen. Iya, baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya coba untuk menjabarkannya. Karena kita harus yakin di kitab mereka, di Al-Quran sudah dituliskan jikalau mereka tidak mengerti petunjuk-petunjuk ilahi, maka mereka disuruh datang kepada ahli kitab untuk belajar dan mendengarkan penjelasan daripada ahli kitab. Siapakah ahli kitab itu? Yaitu umat Kristen. Nah, itu sebabnya lewat video ini saya ingin menjabarkan sekalipun sederhana, tetapi kiranya pengetahuan teologi yang sederhana ini boleh mendasari kita untuk berdiskusi dan menjelaskan kepada orang-orang yang bertanya kepada kita, kenapa Tuhannya Kristen itu manusia? Baik. Nah, saya awali saudara dengan membuka Alkitab tertulis di Kejadian 1 ayat 26. Ya, Kejadian 1 ayat 26, demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, satu ayat ini saja sudah bisa menjawab pertanyaan daripada agama sebelah yang lagi mabuk agama, saudaraku. Ya, dikatakan di sini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, lewat ayat ini kita jadi tahu bahwa kenapa kok kita menuhankan manusia. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, ya, berwujud manusia sekalipun lewat kandungan daripada manusia. Yang pertama yang harus kita syukuri adalah Tuhan tidak berdusta. Ya, Tuhan tidak berbohong. Karena di ayat ini berkata menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Nah, coba bayangkan kalau Tuhan Yesus itu datang ke dunia, lalu menjelma tiba-tiba menjadi makhluk lain yang tidak serupa dengan manusia. Tentulah manusia nggak akan percaya. Tidak akan percaya.
Ya, kalau misalnya Tuhan Yesus itu datang seperti, wah, mukanya itu seperti makhluk aneh, ya, makhluk yang keluar dari planet lain, atau mungkin dari gua-gua, atau dari pohon-pohon yang besar, yang menyeramkan dan menakutkan. Tentu manusia nggak akan mau dekat dengan dia. Nah, Tuhan Yesus itu datangkan untuk menyelamatkan manusia. Nah, tentu yang namanya menyelamatkan manusia, dia harus dekat dengan manusia yang butuh pertolongan. Ini dulu yang kita harus tahu. Jadi Allah kita yang menciptakan manusia, yang katanya serupa dan segambar dengan dia, maka dia harus datang kepada manusia, membuktikan bahwa memang benar tampilannya itu sama dengan manusia. Nah, ini dia saudaraku. Ya, jadi kita harus bisa menjawab kepada mereka. Dasarnya itu di Kejadian 1 ayat 26. Jadi Allah yang kita sembah itu konsekuen. Dan dia bisa dipegang omongannya. Apa yang dia firmankan di kitab Kejadian ini, itu dia buktikan. Bahwa ketika dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia, maka dia harus datang menyatakan dirinya ketika dia akan menyelamatkan manusia. Dia harus bergambar seperti manusia. Nah, ini yang pertama. Lalu tadi pertanyaannya, kok kenapa Tuhan harus lahir dari vagina perempuan atau manusia? Nah, kalau seandainya tadi Tuhan Yesus itu datang dengan wujud seperti hantu, atau wujud seperti malaikat, atau wujud seperti makhluk halus atau gundurwo, tidaklah mungkin lahir dari kandungan manusia. Tidak mungkin. Ya. Kalau seandainya Tuhan yang disembah oleh umat Kristen itu berbentuk hantu atau makhluk halus, atau ya malaikat yang mengerikan, ya nggak mungkin dong beronjol dari kandungan manusia. Manusia mengandung lahir, ya lahirnya manusia. Tetapi karena Allah kita itu sudah bersepakat membuktikan pribadinya seperti apa, hendaklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Nah, ketika dia turun ke dalam dunia ini, dia nggak bisa lari dari kenyataan. Dia harus melewati proses karena tampilannya seperti manusia. Nah, sebenarnya Tuhan itu bisa aja datang ke dunia menyelamatkan manusia, berbentuk atau bergambar atau berpenampilan lain daripada manusia. Tapi kan manusia nggak bisa segitu cepat bisa menerima dia. Contoh seperti ini. Kalau ada kawanan monyet terjepit di batang pohon, monyet-monyet lain nggak bisa bantu. Lantas ada manusia melihat itu, beda dong monyet dengan manusia. Ketika manusia melihat itu dan ingin menolong monyet itu, kira-kira apa yang dirasakan oleh monyet itu? Sekalipun manusia ini bermaksud untuk menolong monyet itu, kira-kira apa yang dilakukan oleh monyet itu? Pasti monyet itu lari ketakutan. Ya, atau mereka bisa malah menyerang manusia ini, padahal monyet itu butuh bantuan. Monyet itu butuh ditolong karena ada satu di antara monyet itu lehernya tercekik di cabang daripada pohon. Dia nggak bisa keluarkan karena badannya berat, akhirnya dia tertarik ke bawah. Nah, manusia ini melihat dan dia mau bantu, dia mau tolong. Monyet itu justru marah sama manusia itu. Ya, dia teriakin, mungkin ya seperti menggonggong gitu ya, seperti anjing. Oh, oh gitu ya, marah itu monyet-monyet untuk mengusir itu manusia. Jelas seperti itu kejadiannya. Jadi yang bisa menolong monyet itu adalah monyet itu sendiri. Kalau manusia itu bisa berubah wujud, dia harus merubah dirinya seperti monyet agar monyet ini tidak merasa berbeda atau asing. Sehingga monyet ini tidak takut, lalu manusia yang berubah menjadi monyet itu, dia akan mengangkat monyet yang terjepit itu dan melepaskannya. Nah, jadi Yesus datang ke dalam dunia ini berwujud manusia, alasannya seperti itu. Katanya mereka selalu pakai logika. Padahal yang seperti ini mereka nggak nyampe logikanya. Ya jelas kalau Tuhan itu datang dengan penampilan yang berbeda dari manusia. Anggap aja seperti alien seperti itu. Ya nggak ada loh lah manusia yang mau dekat dengan alien. Orang alien aja sangat menakutkan. Ya, itu alien kalau bentuknya seperti boneka,
kita menganggapnya lucu. Tapi kalau alien itu datang dengan mulutnya bercula, ya, taringnya itu panjang, di kepalanya banyak duri begitu. Lalu dia datang ke dalam dunia ini mencoba untuk menyelamatkan manusia. Pasti manusianya itu proteksi. Kalau tidak lari, menyerang pasti. Ya, karena ketakutan. Jadi Tuhan Yesus itu menyatakan dirinya sesuai dengan dia firmankan. Ya, bahwa manusia dengan Tuhan itu gambarannya sama. Seperti yang ditulis Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi karena dia Allah, dia punya kemampuan merubah hidupnya, mau jadi apa saja sebenarnya bisa. Mau jadi gorila kayak bisa, ya, mau jadi alien kayak dia bisa karena dia Tuhan. Tapi dia nggak pakai cara itu. Dia pakai cara bagaimana ketika dia berfirman itu harus dia genapi. Karena dia sudah berkata bahwa manusia ini bentuknya sama dengan Allah. Hendaklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Makanya dia harus turun ke dalam dunia ini berbentuk manusia. Nah, lalu kita bertanya lagi, ya, kita ikutin pertanyaan mereka. Loh, dia kan Tuhan. Kenapa dia harus dilahirkan dari rahim seorang manusia, seorang ibu? Jawabannya simpel, saudara. Kalau tiba-tiba saja Allah atau Tuhan itu menjelma menjadi manusia, datang begitu, manusia justru tambah nggak yakin, tambah ragu, ya, karena ada wujud Allah muncul sebagai manusia, tapi tanpa riwayat. Belum tentu orang bisa mengakui dia Tuhan, belum bisa, ya. Itu sama aja kalau saya ilustrasikan, tiba-tiba ada seorang datang ke rumah saya dan dia bilang, "Hai bro, saya ini Presiden Republik Indonesia." Hah? Presiden Republik Indonesia? Kamu siapa? Setahu saya Presiden Republik Indonesia asalnya dari kota Solo. Orang Jawa. Kok kamu ini mukanya kayak muka orang Batak? Bahasamu aja beda. Entar dulu. Pasti seperti itu, saudara. Tapi karena sudah difirmankan, bahkan sudah banyak nubuat-nubuat yang sudah disampaikan, dan Allah sendiri yang berfirman bahwa akan lahir bagimu sang juru selamat. Kata lahir itu jelas dia harus melewati yang namanya persalinan. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus itu semuanya menggenapi firman-firmannya. Nah, lewat keajaiban-keajaiban itulah manusia yakin bahwa benar ribuan tahun sebelum dia lahir, ribuan tahun sebelum Yesus datang atau ada di dalam dunia ini, ternyata firman-Nya sudah diucapkan oleh para nabi. Jadi ketika dia dinyatakan pada saat abad pertama, dia muncul lewat Maria, manusia sudah nggak kaget lagi. Akan lahir bagimu sang juru selamat di kota Bethlehem. Ya, itu jelas, saudara, dan digenapi di tempat yang sama. Dan itulah sebabnya manusia menerima dia sebagai Tuhan, karena dia bukan muncul tiba-tiba, karena dia bukan tidak punya sejarah, karena dia bukan tidak punya alasan. Tidak. Yesus datang ke dalam dunia ini, dia punya alasan. Sebelum dia hadir di dalam dunia, dihantarkan lewat nubuatan-nubuatan para nabi. Jadi manusia ketika mendengar kelahirannya, mendengar berita kedatangannya, manusia sudah tidak kaget lagi. Ya, jadi dua sudah terjawab. Kenapa orang Kristen mentuhankan manusia? Jawabannya sudah kita dengar, ya, bahwa Yesus menggenapi firman yang sudah dia sampaikan. Nah, kemudian lalu kalau dia Tuhan, kenapa dia harus mati disalibkan? Nah, dengan turunnya Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, karena memang dia harus bertanggung jawab dengan firman-Nya bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan dia, maka dia harus datang mengunjungi ciptaannya
dengan bentuk yang sama dengan manusia. Lantas karena manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa, maka Yesus datang menunjukkan gambar jati diri Allah seperti di awal itu. Hendaklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Kata serupa itu karakter ilahinya itu sama persis. Ya, kemampuan ilahinya sama persis. Segambar itu formatnya, blueprintnya, bentuk fisiknya sama persis. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus ingin mengembalikan gambar jati diri Allah yang ada di dalam manusia itu. Sehingga manusia yang selama ini tidak yakin dengan hidupnya, kuasa ilahinya hilang, ya, hidup kudus tidak bisa, selalu condong berbuat dosa. Makanya Yesus mempraktekkan semua yang ada di dalam dirinya dan Dia kasih tunjuk kepada manusia lewat murid-muridnya dan orang-orang banyak saat itu. Ya, jadi kekudusan Yesus itu dicontohkan kepada semua orang pada saat itu di zaman Yesus hadir, sehingga orang-orang mulai melihat kembali gambar dan jati diri kealahan yang Allah berikan kepada manusia. Nah, kemudian karena Dia turun seperti Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika Yesus turun ke dalam dunia ini dan menyatakan gambar jati dirinya kepada manusia, sehingga manusia melihat, oh ternyata penciptaku seperti ini. Lalu manusia mengikuti teladan Yesus. Dan karena manusia yang harusnya, yang telah berbuat dosa itu harus dihukum. Dan kalau tidak Tuhan Yesus turun datang ke dunia ini, mengambil semua hukuman itu dan ditimpakan kepadanya, udah pasti manusia ciptaannya itu akan masuk ke dalam neraka. Karena keadilan Tuhan, barang siapa yang berbuat dosa, dia harus menanggung akibatnya. Karena begitu besar kasih Allah itu, makanya Dia turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Seperti yang saya ilustrasikan tadi, seorang manusia mencoba menolong kawanan monyet, tentulah monyet itu akan lari ketakutan. Tapi kalau ada orang yang bisa merubah dirinya menjadi monyet, maka monyet itu pasti akan merasa nyaman dan dia pasti akan menerima dengan baik. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, turunnya Tuhan Yesus ke dalam dunia ini dan menyatakan dirinya gambar haliknya Dia, sehingga manusia bisa menerima Dia. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengambil semua hukuman itu dan ditimpakan kepadanya. Lalu Dia yang disalibkan. Satu jawaban yang paling besar. Ketika semua hukuman itu sudah ditimpakan kepadanya, Yesus membuktikan kealahannya. Bahwa maut dan kematian itu tidak bisa menguasainya. Pada hari yang ketiga, seperti perkataannya kepada Maria Magdalena dan kepada murid-murid yang lain, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Dan bukti kealahan Tuhan Yesus adalah maut tidak bisa menaklukkannya. Beda dengan Tuhan-Tuhannya orang lain. Beda dengan nabi-nabinya orang lain. Sekalipun Yesus mereka anggap nabi, tapi Yesus membuktikan Dia bukan sekedar nabi saja, tapi Dialah Tuhan. Kematian tidak bisa menahan Dia, sehingga Dia sampai busuk di tanah itu. Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Maut tidak berkuasa atas dirinya. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, Tuhan boleh banyak, tapi cuma satu yang bisa membuktikan bahwa Tuhan Yesuslah yang bisa mengalahkan maut dan bangkit kembali, bahkan terangkat ke surga. Dan ada lagi pertanyaan lain, saudara, sebelum saya akhiri. Bahwa yang disalibkan itu bukan Tuhan Yesus, katanya seperti itu, tapi digantikan. Bahkan mereka berani mengklaim bahkan yang menggantikan Tuhan Yesus itu adalah agama dari sebelah. Saya mau katakan, saudara,
bahwa yang disalibkan itu benar-benar Tuhan Yesus. Buktinya adalah muridnya Thomas yang masih ragu dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Justru Thomas terlalu yakin Yesus disalibkan, tetapi dia tidak yakin Yesus itu bisa bangkit karena dia tahu bahwa Yesus itu benar-benar seperti manusia. Thomas berkata begini, sebelum aku mencucukkan jariku di lambungnya, dia tahu lambung Yesus itu ditombak oleh tentara Roma. Sebelum aku mencucukkan jariku di lubang tangannya, aku tidak akan percaya dan tidak akan percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan Yesus menjawab pertanyaan itu. Satu kali ketika murid-murid Yesus berkumpul, Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah mereka. Dan Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, ini aku gurumu. Tusuklah tanganku dan lambungku dengan jari-jarimu. Mulai hari ini, apakah engkau percaya bahwa aku telah bangkit dari kematian? Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bukti bahwa yang disalibkan itu adalah Tuhan Yesus dan lambang atau lubang paku yang ada di tangannya dan di lambungnya, itu dibuktikan oleh Thomas. Ada saksi hidup Thomas menusuk tangannya, menusuk jari-jarinya ke lambungnya, bahwa yang disalibkan itu benar-benar Tuhan Yesus. Kalau seandainya Yesus digantikan sama orang lain, apakah orang lain itu bisa bangkit dari kematian? Apakah orang itu bisa menunjukkan bukti tangannya dipaku dengan bangkit berdiri dan hidup? Tentulah orang yang menggantikan Yesus itu sudah mati dan sampai sekarang tulang-tulangnya sudah hancur redam, remuk dan tidak berbentuk. Tapi Yesus membuktikan bahwa dia sudah berkata pada hari yang ketiga, aku akan bangkit. Yesus sudah mengalami penyalipan itu. Ada lubang di tangannya, ada lubang di lambungnya, ada lubang bekas paku di kakinya. Dan Thomas menusukkan jari-jarinya ke lubang-lubang itu. Dan dialah Yesus. Yesus itu bangkit dari kematian. Kalau Yesus digantikan sama orang lain, tentulah dia tidak bisa mengalahkan maut. Dia menjadi bangkai, menjadi busuk. Apalagi agama sebelah mengatakan dia beragama Muslim. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus itu sangat amazing. Kalau mereka percaya bahwa manusia itu diciptakan Tuhan, haruslah dia percaya bahwa Alkitablah yang mencatat sejarah yang terbaiknya. Kalau mereka tidak percaya bahwa agama mereka diciptakan oleh Tuhan yang sama seperti kita, berarti kita bisa tanda tanya, siapakah Allah mereka? Apakah Allah mereka tidak segambar dan tidak serupa dengan mereka? Biarkan mereka yang jawab. Tapi yang pasti umat Kristen, Allahnya, Tuhannya, serupa dan segambar dengan kita. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus datang sama dengan kita. Dan memang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih banyak buat kesediaan saudara untuk mendengarkan penjabaran dari Pastor Daud yang sederhana ini. Kiranya penjabaran ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, dan kita sama-sama belajar untuk mempertaruhkan iman kita dan mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang-orang banyak. Jangan lupa saudaraku, subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya dan bantu share, bagikan video ini agar video ini boleh menjadi pembelajaran teologi tentang siapakah Yesus itu dan kenapa Yesus itu menjadi Tuhan bagi kita. Terima kasih saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.